Kami dari kelompok 5, ruang R002, mata kuliah Desain Pembelajaran di Sekolah Dasar. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Prof. Dr. Handers Syarial MED PhD dan Ibu Isaurah Sherly Pamela SPD MPD. Adapun di sini kami sekelompok berjumlah 4 orang dengan saya sendiri Intan Marcella A1 dengan NIM A1D124059 dan rekan saya Ibrahim Guru Ginting dengan NIM A1D124048. Saya Liana Fitri dengan NIM A1D124054 dan saya Ulia dengan NIM A1D124046. Adapun di sini kami akan berdiskusi mengenai peta masalah atau permasalahan di sekolah dasar dan bagaimana cara mengatasinya dengan rencana proyek yang telah kami susun. Nah, kami telah melakukan beberapa observasi di beberapa sekolah dan juga di beberapa fase. Mungkin itu tugas dari semester kami sebelum-sebelumnya. Tentunya kami notice atau kami notice dengan permasalahan yang ada di sekolah tersebut. Mungkin dari teman-teman tersendiri punya notice dengan permasalahannya masing-masing yang mungkin terus kepikiran oleh mereka. Adapun di sini permasalahan yang saya temukan itu ketika saya observasi di salah satu SD, tepatnya di fase B kelas 4, itu biasa kayaknya itu bukan terjadi di SD itu tersebut, tapi juga di beberapa kayaknya di semua SD. Kenapa saya bilang di semua SD? Karena ini termasuk Masalah umum gitu. iya, masalah umum, betul, masalah umum. Itu disebutnya kalau tidak salah tadi Kebanyakan antara homogen, satu lagi apa lagi namanya? Homogen dan heterogen. iya, heterogen. Nah, yang ditulis Bapak kan heterogen. Iya kan? Kalian nengok ini enggak? Nengok ininya enggak? Filenya. Terus enggak? Nah, itu heterogen kalau tidak salah itu permasalahan untuk sebagian. Misalnya kita di dalam kelas nih. Nah, yang bermasalah yang kita notice tuh cuma sebagian, tapi selebihnya tuh bisa. Nah, itu disebutnya dengan heterogen. Iya enggak? Contoh digambarin satu. Ya, heterogen tuh sebagian, sedangkan yang saya temukan di sini tuh homogen atau bisa jadi menyeluruh. Ya, itu mengenai siswa terbiasa membaca teks pendek dari buku paket, namun jarang dilatih memahami isi bacaan secara mendalam. Nah, siswa itu kurang mengerti dengan apa yang dia baca dan tidak mengetahui di mana letak ide pokok dari sebuah teks yang sedang dia baca tersebut. Terus juga mungkin banyak ya faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, contohnya gejalanya yang saya temukan itu yang pertama, siswa tersebut kesulitan menjawab pertanyaan berbasis isi teks. Misalnya awalnya tuh siswa tuh dikasih teks panjang dan ditanyakan salah satu isi dari teks tersebut, siswa tersebut akan kebingungan menjawabnya. Terus jawaban apabila kita membuat soal atau memberikan beberapa tes tertulis, biasanya siswa menyalin langsung. Maksudnya dari buku itu disalin, dari buku paket ke bukunya itu disalin secara baku tanpa ada perubahan, iya, tanpa ada tambahan tersendiri. Terus juga siswa kurang mampu menyimpulkan bacaan dengan kata-katanya sendiri. Misalnya kita nyuruh mereka membaca sesuatu, terus kita suruh mereka untuk mendeskripsikan bagaimana hal tersebut dan juga apa hal yang mereka tangkap dari sesuatu tersebut. Terus juga dari tes yang kita berikan tadi, hasil asesmennya itu berada di bawah KKM atau berada di bawah rata-rata. Terus juga saya menganalisis akar masalah dari sudut pandangnya itu ada 4. Pertama, peserta didik. Yang pertama, kenapa akar masalahnya itu dari peserta didik? Yang pertama, adanya
minat baca dan belum terbiasa berpikir kritis terhadap isi bacaan. Nah, anak SD itu biasanya nggak biasa berpikir kritis kan, ya kan? Hanya berpikir kritis kan, bagaimana mungkin kita berpikir kritis tuh ada yang betul-betul berpikir kritis itu pas kita SMA kan? Iya, SMP, SMP mungkin. Nah, di SD kayaknya enggak kan? Kita tuh terbiasa dengan mendengarkan paparan dari guru. Betul, mendengarkan, terus cuma sekedar mendengarkan. Terus juga apa yang dikatakan guru kita telan baku-baku gitu lah. Enggak kita ini kembangkan, betul. Enggak kita kembangkan. Nah, itu yang saya tangkap. Selanjutnya itu ada materi. Nah, teks bacanya tuh kurang kontekstual dan tidak dekat dengan pengalaman siswa. Maksudnya harusnya materi yang diberikan gurunya tuh harus berkaitan dengan kehidupan dia sehari-hari gitu kan. Jadi minat bacanya tuh lebih tinggi gitu kan. Dia lebih penasaran. Iya, jadi lebih penasaran. Terus dia juga bakal lebih mudah memahami. Iya kan, betul kan. Terus juga ada dari strategi dan aktivitas atau aktivitas. Nah, pembelajaran membaca itu masih berfokus pada membaca nyaring dan menjawab soal, belum melatih strategi memahami teks. Nah, ya betul nggak sih, kita waktu tadi kan. ya waktu kita kelas mungkin kelas 1, kelas 2 kan itu emang membaca kan fokusnya. Kita nggak disuruh, iya kan, nggak disuruh memahami kayak ini isinya apa. Kita cuma disuruh baca aja, baca dengan benar, dengan baik, dengan keras. Terus juga ada asesmen. Asesmennya ini cenderung pilihan ganda atau asesmen itu pilihan ganda, belum mengukur proses berpikir siswa. Harusnya asesmennya itu bisa kita kembangkan lagi dengan ngasih soal esai ataupun ditanyakan secara langsung yang bikin mereka tuh yang belum bisa menjawab gitu kan. Jadi mereka bisa ngerti dengan apa yang kita pelajari. Terus selanjutnya ada project atau perangkat yang dibuat. Di sini saya menggunakan modul ajar UPP tentunya. Setiap mata pelajaran atau apapun itu pasti menggunakan UPP atau sekarang disebutnya modul ajar kan. Ya. Terus juga KPD saya menggunakan jumlahnya berjumlah 2. Media yang saya ajarkan dan media yang saya gunakan itu dengan jenis teks bacaan, kontekstual, dan kartu ide pokok. Terus juga asesmen diagnostik yang saya gunakan itu dengan memulai pembelajaran dengan tanya jawab awal kayak tematik. Terus juga asesmen sumatifnya itu bentuk tes uraian dan produk ringkasan. Terus ada rubrik, itu penalaran dan produk tulisan seperti yang saya bilang tadi. Terus ada juga di sini rencana uji coba atau micro teaching dan bukti yang dikumpulkan. Nah, kegiatan yang bakal saya lakukan yaitu dengan memulai kegiatan membaca teks. Terus juga diskusi kelompok. Kenapa diskusi kelompok? Mungkin dengan diskusi kelompok mereka tuh bisa kayak menyimpulkan sesuatu dari diskusi tersebut. Ya, setuju. Oke, setuju. Terus juga ada yang paling penting itu penyusunan gagasan pokok dari diskusi kelompok mereka tersebut. Nah, selain itu juga mereka membuat peta permasalahan dari diskusi kelompok. Peta ide pokok, maksudnya peta ide pokok. Terus juga ada di sini bukti advance yang dikumpulkan. Itu ada hasil LKPD siswa setelah mereka melakukan tes atau seperti yang saya sebutkan tadi. Terus juga ada peta konsep gagasan pokok seperti yang saya bilang barusan. Terus ada hasil ringkasan bacaan siswa. Maksudnya siswa tuh disuruh membaca dan disuruh ringkas kembali. Itu memberikan pemahaman yang lebih matang. Ya, jadi mereka tahu isi pokok dari sebuah cerita tersebut. Terus juga memperbaiki rubrik penilaian bacaan. Nah, itu permasalahan yang saya temukan di SD. Mungkin bagi teman-teman ada yang kayak
punya permasalahan lain atau ada yang mau ditambahkan dari permasalahan saya, atau setuju, atau ada yang mau direvisi atau direvisi tapi kayak kurang setuju dengan ini yang saya rancang project ini namanya. Kayaknya gini dulu sih, kan ini udah Intan, oke dulu pendapat Intan. Nah baru nanti lagi buka pendapat yang lain. Baru nanti kalau misal ada menurut kita yang enggak betul, Ya. menurut misalnya Intan menurut menurut aku pendapat Ibrahim tadi atau pendapat Nira kurang. Gitu. Jadi kita jelaskan dulu semua pendapat kita. Oh jadi betul perlu penjelasan masing-masing. Ya, Baru di akhir nanti simpulin yang kayak bisa diintrospeksi masing-masing. Boleh boleh. Oke kita mulai dari udah dimulai. Nanti kita lanjut lagi dengan Ya situ. usahakan membaca dengan ganteng jelas Ya. dan pakai KPU jelas itu panjang. Oke seperti lah. Oke, jadi kalau menurut saya yang pernah saya itu apa namanya, yang pernah dari hasil observasi masalah yang saya temui itu adalah pada mata pelajaran IPAS dengan topik siklus air. Nah ini tuh di kelas 5 pada fase C. Nah konteks kelasnya tuh jadi di sini peserta didik itu berasal dari lingkungan sekitar sekolah yang dekat dengan sungai dan sering juga mengalami hujan, tapi belum mengalami proses terjadinya siklus air namun belum memahami proses terjadinya siklus air itu secara utuh. Boleh langsung aja lah. Jadi itu konteksnya homogen atau heterogen? Bawa rambut ya tak? Lagi sama mati ya kek. Nah, oh iya nih ada. Homogen atau heterogen? Kayaknya ini Heterogen. ya heterogen Karena sebagian enggak semuanya gitu kan. tidak semuanya. Lanjut. Ya dapat. Nah, jadi itu kalau masalah autentiknya itu jadi peserta didik di kelas 5 itu sebagian belum mampu menjelaskan terapannya dari siklus air secara utuh. Serta juga kan mereka tuh belum bisa mengaitkannya dengan peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi acak gitu ya kalau disuruh penyebutan gitu kan. Ya masih sering keliru Ya. urutannya. Nah terus bukti gejalanya tuh pada observasi itu peserta didik itu hanya menghafal istilah tahap ya istilahnya Tanpa tahu lagi. iya apa prosesnya cuma disebutkan urutan-urutannya tahap-tahapannya saja tapi tidak memahami maknanya. Nah jadi peserta didik itu jadi merasa kesulitan mengaitkan siklus air peristiwa alam seperti hujan dan juga banjir. Nah jadi di sini partisipasi siswa itu masih rendah saat pembelajaran bersifat ceramah. Ini kan Lebih monoton. cepat bosan dengan penjelasan dari guru. Jadi mereka tuh cuman apa namanya hanya saja tanpa memahami maknanya, tanpa memahami proses terjadinya siklus air tersebut ya. Nah kalau analisis akar masalahnya di sini peserta didik itu pemahaman awalnya tuh masih parsial dan juga kemampuan penalarannya tentang sebab akibat itu belum berkembang secara optimal. Nah, kalau dari materi itu konsep siklus air itu bersifat abstrak dan juga membutuhkan visualisasi yang jelas. Kalau strategi atau aktivitasnya tuh di sini kegiatan belajarnya tuh kurang melibatkan
melibatkan pengamatan, diskusi, dan juga pemodelan proses. Jadi tidak melakukan pengamatan langsung, juga tidak diskusi, hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Hanya menjelaskan penjelasan dari guru tentang tahapan dari siklus air tadi. Jadi mereka hanya mampu menyebutkan tahapannya saja tanpa memahami proses terjadinya siklus air. Tapi bukannya siklus air tuh jujur ya, kita sebagai orang dewasa pun nggak begitu mengetahui, karena kita nggak melihat langsung prosesnya kan. Apalagi kayak menguap, mungkin kita bisa melihat menguap itu saat lagi merebus air. Nah, itu kita nampak. Sedangkan yang dimaksud siklus air yang kita bahas ini itu siklus air di alam. Nah, berarti itu menguap di sungai atau laut kan. Kita nggak lihat langsung. Jadi itu mungkin yang mempengaruhi siswanya juga kan. Lanjut enggak konkret. Betul. Enggak secara nyata. Nggak melihat secara nyata. Cuman tahu dari Jadi cuma video. guru tuh cuma siswa tuh cuma mendengarkan. Iya, mendengarkan sekedar oh gini. Jadi kayak kalaupun ada kayak video, kayak pendukung medianya tuh kayak ya tuh pendukungnya tuh medianya tuh kayak pendukungnya dari video. Terus visualisasinya tuh pasti berbentuk kartun kan? Iya kan? Tidak Yang secara nyata. Jadi mereka tuh kayak nggak begitu mengerti tentang yang betul-betul. Nah, sedangkan asesmennya di sini tuh asesmennya tuh belum menilai kemampuan menjelaskan proses dan juga hubungan antar tahap-tahap dari siklus air tadi. Jadi terus target perbaikan tujuan awal. Jadi peserta didik mampu menjelaskan tujuan awalnya itu peserta didik itu harus mampu menjelaskan tahapan dari siklus air secara runtut dan juga mengaitkannya dengan peristiwa alam di lingkungan sekitar melalui kegiatan itu proyek. Mengaitkan siklus air dengan alam tuh gimana maksudnya? Ini enggak sih kayak siklus air tuh memengaruhi kayak misalnya sungai terlalu sering hujan, banjir, kena banjir gitu kan? Atau Sebab akibat. Sebab akibat. Tapi itu yang kayak ya itu sesuai dengan bencana alam kan, kayak kekeringan berarti nggak ada turunnya hujan ya kan, Tidak adanya nggak sih adanya, namanya tidak adanya penguapan dari Nggak laut hujan, ke awan. Oke. Nah, terus produk proyeknya itu perangkat yang dibuat itu yang pastinya kan ada modul ajar, RPP, Apa? ada modul ajar kan? Ya, modul ajar tuh pastinya ada sih, karena itu tuh rancangan pembelajaran. Terus di sini ada NKPD-nya juga 2 lembar sama seperti Intan tadi. Terus media itu menggunakan model atau diagram siklus air dari bahan sederhana. Maksudnya tuh kami buat. Oh iya, kemarin disclaimer kemarin pas kami tugas apa? Sekarang kami membuat media pembelajaran Tematik deh. ya, Tematik siklus apa? air. Oke, berarti itu bisa digunakan untuk menjelaskan ke siswa Proses terjadinya Siklus air. Mantap. Selanjutnya Terus asesmen diagnostiknya itu menggunakan sama juga tanya jawab awal pastinya kalau untuk memulai pelajaran kan ada tanya jawabnya. ya pematik gitu kan, kayak kalian tahu gak sih gitu. Terus asesmen formatif juga LKPD dan juga diskusi kelompok seperti kita sekarang kan berdiskusi. Terus asesmen sumatifnya seperti presentasi atau juga laporan proyek. Presentasinya tuh di depan atau gimana? Ya presentasi berkelompok itu. Oke. Selanjutnya Rubriknya produk dan proses kerja kelompok. Ya, untuk penilaian rubrik. selanjutnya Nah, jadi itu menurut saya yang pernah kami observasi dan juga pengalaman yang pernah saya alami
Jadi menurut saya itu permasalahan Itu yang kamu notice saat kamu sedang berobservasi gitu ya? Yang saya temukan. Oke. Berarti permasalahan yang saya temukan. berarti siswa yang kamu observasi itu permasalahannya tuh ada di pemahaman yang dia tuh cuma tahu kata ini ini namanya menyublim atau menguap. Nah, tapi nggak tahu maknanya dan arti dari gitu. Kayak menguap tuh gimana, apa gitu, betul kan? Iya. Kan? Maksudnya itu yang kamu temukan. Selanjutnya mungkin teman-teman yang lain juga punya tahu sama dengan salah satu dari udah kami jelaskan yang berdua. Permasalahan yang kalian temukan, kalian ada nggak sih saat observasi ketemu gitu masalah apa yang kayak kalian tuh notice banget kayak Belajar apa? ini kayak susah nian gitu muridnya gitu. ada Apa? Siapa dulu mungkin yang mau mengulakan penjelasan dulu kayak oke. Silakan itu Mulai lagi. Oke. Oke, si Liana. Kamu ketemunya apa gitu? disclaimer dulu, sebelumnya kan kami berempat tuh satu kelompokan dulu pas di semester 3. Nah itu tuh kami pernah observasi di SD 56 Desa Arom. Betul. Nah itu tuh kami observasi itu untuk memenuhi tugas mata kuliah IPAS. Nah, kemudian untuk membuat artikel media pembelajaran. Nah, kemudian di observasi kedua itu untuk pemenuhan mata kuliah teknologi pembelajaran. Nah, kalau teknologi pembelajaran teknologi pembelajaran di SD. Iya. Nah, itu tuh kalau yang tadi membahas media, kalau yang teknologi ini lebih mengarah ke permasalahan yang ada di SD tersebut. Terus? Nah, Yang kamu notice banget tuh apa sih? nah, yang saya notice itu pas tadi di kelas, kebetulan di kelas 4 ya. Iya. Itu di kelas 4 itu lebih topiknya apa? Iya. Materinya tentang apa? nah, topiknya tuh gaya di sekitar kita. Gimana tuh ya? Gaya di sekitar kita IPAS. Nah, Yang motivasi magnet gitu kan? Nah, kebetulan di permasalahan yang lebih saya lihat itu tuh siswa mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi jenis-jenis gaya serta pengaruhnya terhadap gerak dan bentuk benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sama yang dibilang dengan Ulia tadi, siswa itu lebih tahu namanya aja tapi nggak tahu maknanya. Nah, contohnya tuh mungkin lebih taunya tuh gaya listrik, kayak dia cuma taunya tuh Listrik listrik tuh ya listrik, Ada pegangan, ada sengatan, bisa nyentrum, tapi nggak tahu Kalau dia bisa akibat pilih, bisa membuat kipas angin itu lebih bergerak. Betul. Iya. Taunya bergerak. Ya kan? Terus itu tadi kemudian kemudian siswa itu ada beberapa siswa juga yang mampu menyebutkan contoh gaya tetapi belum dapat menjelaskan pengaruhnya, yang tadi kita bilang kan dari listrik ke angin, ke gerak. Nah, aku mau cerita sedikit tentang gaya. Kemarin aku sempat bukan ngajar sih, lebih kayak praktik ngajar, ikut ibu ngajar. Kebetulan ngajarnya ini gaya magnet dan juga umpamanya magnet. Terus aku tuh sudah kayak saya Oke, saya itu menjelaskan berulang-ulang tentang magnet. Tapi setelah itu saya tanya kembali dengan hal yang saya sebutkan beberapa menit sebelumnya, mereka nggak ada yang bisa jawab. Entah karena mereka nggak mau Terlalu memperhatikan, fokus,
Iya, tapi saya rasa mereka tuh fokus ke saya, kayak memang perhatiannya ke saya. Tapi entah itu ke sayanya atau ke pembelajaran yang sedang saya berikan itu saya merasa kayak apakah saya mengajarnya atau gimana, atau cara saya dalam menyampaikan salah. Nah itu, jadi emang kayaknya ini permasalahan umum gitu lah. Jadi ini saya bertanya, ini tuh termasuk heterogen atau homogen? Kayaknya heterogen deh, karena cuma sebagian kan? Cuma sebagian. Saya juga kemarin gitu nemuin cuma ada 1-2 yang langsung jawab. Ya, dan saya teliti itu emang yang juara 1 sampai juara 2. Pantas, emang kayak gitu. Memang paham kan. Langsung paham, selebihnya cuma nganggung. Karena tuh mereka tuh ada yang emang udah tahu nih magnet tuh apa sih magnet. Iya, betul. Ada beberapa yang kayak oh itu magnet, cuman nggak tahu yang isi kandungnya apa, atau cara kerjanya gimana, Cara gimana nggak tahu. Jadi kayak oh ya udah itu magnet, itu aja sih kayak nempel gitu kan. Sama yang waktu yang pulpen. Nah, pas ditanya, orang itu cuma tahu yang namanya gaya magnet. Orang itu tahu kalau pulpen ini bisa kita gosok-gosok, terus kita lengkapkan ke kertas kecil. Namun orang itu tidak tahu gaya apa yang terjadi. Oh, setelah iya. dijelaskan, iya. Orang itu mikirnya itu pasti gaya magnet. Karena orang itu kayak ya seperti Itu kita ketahui itu umum kan kan. kayak Listrik statis, ya statis sih kemarin yang dipraktekin. Ya, setelah dijelasin barulah orang itu mengetahui itu listrik statis. Jadi kayak sama seperti apa tadi heterogen ya? Iya. Ya, jadi itu kan sesuai juga heterogen, beberapa cuma yang mengetahui Iya. gaya listrik statis kayak gitu. Iya, pas ditanyakan kemarin sama gurunya kan, enggak semuanya yang jawab, cuman berapa? Cuma berapa? Cuma orang berapa yang lah? yang aktif, yang memang mencoba. Tapi anehnya mereka tuh melihat, mereka memperhatikan, tapi nggak semuanya bisa paham. ya Cuma tahu gosok-gosok. Iya, tahu lucunya dia tahu gosok-gosok, dia tahu pulpen ini bisa lengket kayak gini. Cuman dia nggak tahu itu gaya apa. Iya. Jadi mainan Iya, kan? jadi Iya, mainan. karena cuma asik gitu, ini asik. lebih kurangnya Bahasa ingin tahu istilahnya. ingin tahu. Ya, dia ingin tahu, cuman dia nggak tahu itu karena itu menyenangkan, bukan Iya. karena betul-betul tahu kok bisa itu tuh Iya. jadi gitu. Nah, lanjut. Oke. Kemudian itu tadi yang dibilang. Kemudian ada juga partisipasi siswa rendah. Partisipasi siswa dalam belajar itu rendah, seperti yang mereka bilang Ya. tadi ada beberapa kan. Betul. Ada beberapa yang mencoba dan ada beberapa juga yang tidak mencoba, lebih melihat saja dan tidak mencoba secara langsung sendiri-sendiri. Nah, kemudian untuk analisis akar masalah yang untuk peserta didiknya, pemahaman siswa masih bersifat teoritis dan belum didukung pengalaman langsung. Ya, berarti kurang praktik tadi ya. Hanya beberapa praktik, dan praktik pun mungkin dilakukan hanya karena ada kita mungkin. Iya. Ya, Kebetulan ada kita mau observasi Dan di itu hari cuma pertama. satu gaya itu. Iya, cuma satu gaya. Di Sama hari garis pertama, rambut tuh kan? garis juga nggak sih? di hari pertama mereka cuman materi menulis. Nah, Iya. itu sebenarnya keterkaitan dengan yang saya Ya, materi saya, karena mereka tuh cuman menuliskan tanpa tahu makna Apa yang mereka tulis? Ada bisa dibaca, cuman iya cuma nulis ya nyali jatuhnya nyali pas teh. nggak tahu apa yang ditulis itu kan. Iya. Yang penting nulis. Ya yang penting nulis, selanjutnya Kemudian dalam materinya, materi gaya ini belum dikaitkan secara konkret dengan aktivitas sehari-hari mereka. Nah, langsung sudah sih kayak yo, ngapain dulu kita mau tes kayak sisir ya kan kayak Sisir kita gosok-gosok. paling tidak seperti Kalau sepeda juga ya gimana? Kalau bersepeda. ya oke kayak itu boleh kan itu Ya, sehari-hari. Cuman biasanya kalau guru paling menyebutkan beberapa gaya yang umum dan yang pada basic muncul ya, sepeda lah, buka pintu, dorong meja, kayak itu cuman beberapa padahal masih banyak lagi. Iya, gaya-gaya yang lain. Nah, kemudian strateginya strategi yang dilakukan guru itu pembelajarannya kurang melibatkan percobaan sederhana dan pengamatan langsung. Ya kayak kita sih. Ya. Kemudian asesmen lebih menekankan hafalan
hafalan jenis gayanya daripada pemahaman pengaruhnya. Iya kan, kayak yang penting aku tahu Iya, semuanya tahu. kayak ini gaya apa, tapi nggak tahu kayak ini tuh gimana sih jalan cara kerjanya. Mengulang Iya. mengulang kalimat dengan pemahaman sendiri tuh dia kurang bisa. ya, Sulit sekali. Oke. Terus target perbaikannya Tentunya ada model belajar nggak sih? melalui pembelajaran berbasis proyek minimal 80% siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis gaya serta menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda dengan benar. Itu target untuk perbaikannya. Untuk tujuan awal. Nah, kemudian produk proyeknya itu ya tentunya modul ajar sudah disiapkan, kemudian lembar kerja untuk peserta didik, kemudian media pembelajaran seperti alat percobaan sederhana, benda-benda di sekitar kelas seperti pena tadi dan penggaris, Terus ini video pendek, kertas di kertas di sobat-sobat sudah kecil. Nah, kemudian asesmen diagnostiknya tanya jawab seperti apa sih gaya itu, gimana sih contohnya ya, tadi kan. pengetahuan awal siswa itu apa? Iya, itu pengetahuan awal Iya, tentang gaya tadi ya. Kemudian asesmen formatifnya observasi dan diskusi kelompok. Kemudian asesmen untuk sumatifnya tes tertulis dan laporan hasil proyek. Ya, Proyeknya tuh kayak mana? ya itu tadi Oh, yang membuat yang tadi secara kelompok. Nah, tadi kayak menjelaskan ke depan. Iya benar. Oke. Udah itu aja dari saya. Rencana uji coba nih? Iya, kan nggak pakai ya? Kan lampiran satu pakai rencana uji coba. Kamu memakai rencana uji cobanya apa aja dari tugas kan kita udah dikasih lampiran, kita ngerjain gitu. Enggak. Udah oke. Iya, 50 menit nih. Nah, Ini masih ada. ya oke. Iya, itu apa ya? Rencana uji cobanya. Kerjaan. Oke, kerjaan uji cobanya untuk segmen yang diuji percobaan Lebih 20 sampai 25 menit. Nah, percobaan sederhana berupa percobaan sederhana tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda dan presentasi hasil pengamatan kelompok di depan kelas. Nah, bukti yang dikumpulkan itu berupa hasil lembar kerja peserta didik, kemudian catatan observasi, keaktifan dan kerjasama, kemudian jawaban refleksi siswa. Biasanya jawaban refleksi siswa ini di akhir pembelajaran, kemudian dokumentasi foto kegiatan itu opsional. Terus Untuk rencana revisi awalnya menyederhanakan langkah percobaan pada LKPD. maksudnya gimana tuh? Menyederhanakan angka. Oh, maksudnya tuh di Menyederhanakan tuh langkah seperti kata-kata jelas. kata-kata perintah itu Iya, jelas. dan siswa lebih mengerti kan. Kemudian menambah contoh gaya dari lingkungan sekitar siswa. Kayak kita bilang tadi gaya itu nggak cuma kayak itu aja. Bukan cuma gaya doang. Kemudian apel jatuh dari pohon. Oke. Nah, terus memperbaiki pertanyaan asesmen agar menuntut penalaran sebab akibat. Ya, karena katanya zaman sekarang kita tuh harus membuat anak-anak tuh bisa berpikir dengan hot, Krisis. kritis. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan hot yang adanya di situ antara sebab dan akibatnya. Oke, selanjutnya itu ada mungkin kita bakal menanyakan dari kayak biasanya ya hasil dari IDREM dimana mungkin dia punya masalah atau masalah yang dia hadapi sendiri ataupun dia sama dengan kami atau mau menambahkan. Nah, jadi di sini sebenarnya bersangkutan, cuman lain. Karena kenapa lain? Tadi kan dari Intan kan itu materinya bahasa Indonesia. Iya. Ulia sama Liana ke IPAS. Ya, betul. Membaca siklus air sama Gaya gaya sehari-hari. Nah, di sini yang saya lihat kemarin waktu itu observasi itu adalah sikap mereka. Ya, Di BPKN. Nah, cuman coba dulu cerita sebelum saya cerita. Enggak, cerita dulu.
di dalam kelas kita aja lah. Tentunya kita beragam. Ya. Kita bukan ibaratnya satu keyakinan dan bukan satu suku. Jadi kita beragam-ragam. Dan dari situlah tercipta adanya sikap toleransi. Nah, yang perhatikan kemarin yang kami perhatikan di SD Itu kelas berapa sih? itu kelas 4 ya? Iya, kelas 4 ya. Masih kelas SMP. Itu kayak mereka belum menunjukkan yang namanya adanya sikap toleransi. Nah, betul. Karena itu ke guru maupun ke Siswa. Ya, dan Sesama kita yang siswa. datang kayak gitu ya, kita observasi mereka itu kayak belum menunjukkan sikap toleransi mereka dan mereka belum menunjukkan kayak sikap perbedaan budaya. Betul. Apalagi perbedaan keberagaman lah intinya kayak gitu. Iya. Jadi kayak kebiasaan mereka ini kalau misalnya dikembangkan itu otomatis bisa yang namanya Bullying. ya bullying. Iya. Dan gimana ya bilangnya? Bullying terhadap perbedaan. Rasis. Iya rasis. Nah, jadi itu kan jatuhnya ke hukum kayak gitu. Iya. Lalu terus dikembangkan. Nah, dari sini kan saya mau mengangkat PPKN. Nah, ini gejala-gejalanya ini sebenarnya yang saya perhatikan ya. Ada nggak boleh ditanya? Enggak. Dulu. Lanjut. Yang saya perhatikan ya, yang dari kita observasi kemarin itu, yang pertama itu sebenarnya apa ya maksudnya? Tingkah laku mereka. Ya. Tingkah laku mereka itu tidak bisa kita salahkan yang namanya guru. Iya. Betul. Itu tingkah laku dari rumah. Dari rumah. Ya. Jadi kayak ibaratnya tingkah laku mereka di rumah atau pergaulan mereka di rumah dengan teman-temannya itu kita tidak tahu. Bisa nanti misalnya pergaulan saya buruk, saya berteman dengan Intan. Nah, otomatis saya akan memengaruhi Intan ya. Intan memengaruhi Diana memengaruhi kuliah. Jadi begitu. Mungkin itulah gejala mereka sehingga mereka cenderung kayak ya dia teman saya berhak ngomong seperti ini. Iya. Dia kasih toleransi kayak gitu. Dia tetangga saya kayak gitu. Nah, terus masalah yang lain itu kayak Kebanyakan mereka tuh nganggap itu gurauan. Canda tapi Iya, mereka tuh nggak mikir kayak mungkin kita dewasa kayak sekarang kita mau ngomong ini sama orang itu kan kayak dia tersinggung. Iya. Nah, anak SD tuh kayaknya nggak kalau mikir ini ya. tidak, kalau ini berjalan aja. Kau kan Iya. temanku, kau kan tetanggaku kayak gitu. Kamu kan iniku, kamu kan itu kayak gitulah masih pemikirannya. Iya. Saya bisa lihat ya dari orang itu kemarin dari siswa kelas 4 bisa pasti. Iya, ketemu kan? Ya. Terus orang kita juga kayak mana ya bilangnya? Menertawakan kayak gitu kan. Perbedaan pendapat. Iya. Ada kemarin yang waktu apa ya? Sepertinya waktu kita ice breaking atau kita melakukan gaya-gaya itu, orang itu kayak nertawain temannya kayak kau nggak bisa, sedangkan itu harusnya tidak bisa. Kalau ada yang namanya toleransi sikap, Iya. harusnya kan kayak kita bilang kok nggak bisa, ayolah aku Coba bisa karena ajarin gini aja, gitu. coba diginiin. Kayak mencari solusi atau apa? Iya betul sekali. Jadi kan harus adanya tadi kayak cari solusi yang seperti yang bilang kita. Terus ini yang paling saya perhatikan sih, diskusi kelas itu kurang kondusif. Iya. Kondusif maksudnya? Kurang kondusif. Yang seperti itu. Oh iya. Tapi itu bukannya kayaknya ya menurut aku itu permasalahan di semua SD. Ya, permasalahan enggak termasuk usia anak-anak itu kan. Enggak semua anak tuh mau ikut pelajaran itu mungkin kesalahan dari guru karena nggak bisa ngambil hati atau apa jadi guru yang 3S super cerdas, super menyenangkan, super mempesona. Nah, kalau kita bisa mengimplementasikan 3S tadi mungkin siswa bisa Akan lebih excited. iya lebih mau belajar excited dengan semangat kan. Jadi itu yang saya perhatikan kemarin kayak gejala-gejala itu kenapa seperti ini karena mereka juga kurang kondusif, bahkan ada guru di dalam pun Ya, berteriak-teriak kayak gitu. Jadi kan nggak dihargai gitu. iya guru tidak dihargai kayak ini yang pasti menjadikan yang namanya tidak ada sikap toleransi. Sikap toleransi kepada guru saya tidak ada, apalagi kepada teman. Itu yang saya perhatikan gejala-gejala yang terjadi di SD yang kemarin kita observasi. Iya. Nah, terus analisis akar masalahnya itu ada beberapa saya temukan. Itu yang pertama itu dalam peserta didiknya. Peserta didiknya itu kayak gimana ya bilangnya? Kurang kesadaran akan pentingnya toleransi itu dalam masa muda mereka. Betul. Tapi Masa anak-anak lah kita bilang, bukan masa muda, masa anak-anak mereka. Dan mereka juga belum terbiasa yang namanya kayak berteman dengan orang yang berbeda. Iya, dia belum
rumahnya sekitar sekolah. Ah, Ya kan? sekitar sekolah. Pasti di sekitar Sama sekolah. kalau bahasa gaulnya apa tuh? Akamsi. Jadi itu akamsi. Jadi kayak kawan lebih jauh. Apalagi kayak ini paling banyak itu biasanya sebut ras kayak Oh ya. Nona Jawa dosa kawanan sama dia itu dia Wah, itu. Jadi warna kulit juga ada. Warna kulit itu Oh, hitam atau putih gitu itu. kadang sampai dilabelin sampai besar. Kami aku pernah ketemu saya pernah ketemu orang dilabelin sampai besar, bahkan dia udah menormalisasi labelin itu apa, coba tebak. Hitam. Black. Orang manggilnya sampai sekarang masih black. Wow, itu disebut sebutan dari SD dari kecil sampai sekarang. Mungkin Emang udah terbiasa. udah Iya, terbiasa. itulah. Mungkin dulu tersinggung tapi sekarang Sampai sekarang Sampai ke bawah-bawah ya kan. Dia pun jadi udah biasa banget kan di bilang gitu kan. iya, jadi kayak oh ya udah. Dipanggil gitu tuh noleh kan. Iya betul. Ada sih harusnya kayak tes nama aku bukan itu. Nama dia mahal kayak gitu harusnya. Iya, kayak nama aku ini kambing ya. Ini Nama udah bagus tapi Iya, tidak boleh. Jadi itulah yang kita bilang tadi, pentingnya itu kesadaran. Kesadaran toleransi kita. Karena kita harus tahu toleransi itu dari kita SD. Betul. Karena itu kan Saya bawa-bawa ke SMP, SMA, kuliah dan selanjutnya. Tidak Ya. mungkin seperti kita aja ya, Gitu seperti kita kan. saja. Tidak mungkin kita selalu menetap di rumah. Betul. Iya. Kita pasti yang namanya menjelajahi ya dimanapun. Seperti manusia ya, kalian saja yang datang Serang, Tembesi, Kumpe, saya di Medan. Saya juga pernah di fase kayak gitu kayak apa sih kita sama-sama kita aja bisa gitu. Ternyata pas masuk kuliah, wah ternyata pergaulan saya kurang besar gitu. Iya. Kurang besar Relasinya relasinya kurang kurang kayak. luas. Ternyata berteman sama orang yang beragam itu malah lebih asik. Lebih asik. Ya, kita lebih tahu lebih banyak tahu tentang ya. Kayak misalnya saya dulu jujur belum tahu yang namanya di mana Kumpe. dan sekarang sudah tahu letaknya di mana kan. Nah, sudah pernah kesana kan. Awalnya tak pernah dengar kata. Saya tidak tahu di mana Tembesi. Saya tidak tahu di mana Sarulangun. Saya tahu Sarulangun karena bapak saya dulu pernah ke Sarulangun. Cuman saya kayak apa sih Sarulangun kayak gitu. Sekarang saya sudah tahu. Nah, terus ini yang penting. Saya dulu dari TK berteman dengan teman seperti kalian. Dari situlah saya tahu ajaran-ajaran kalian. Oh, pantas kayak kadang-kadang kita nyebut insyaallah. Iya, dari situ saya tahu gimana itu puasa, gimana itu lebaran. Saya tahu dari situ. Itu kan maksudnya kayak itu keberagaman. pentingnya Kayak toleransi. pentingnya saya sikap toleransi kayak gitu. Setuju. Nah, terus yang kedua itu analisis akar masalahnya ini saya dapat dari materinya. Nah, dari materinya itu dari materinya itu yang kayak materi keberagamannya. Materi keberagamannya itu belum bisa dikaitkan langsung dengan kondisi nyata di kelas mereka kayak gitu. Seperti ini jujur yang kita lihat kemarin kan rata-rata di kelas itu Islam. Jadi kita mengetahui bagaimana di nonis kayak gitu. Jadi mereka belum bisa mengaitkan materi pembelajaran itu dengan materi keberagaman. Dengan materi keberagaman agama. Nah, dengan materi keberagaman suku pun belum tentu mereka bisa. Karena yang seperti kita bilang tadi, mereka masih akamsi kayak gitu. Dan mereka masih tetangga-tetanggaan. Jadi mereka belum bisa yang namanya kayak mengaitkan materi keberagaman ini Dengan nyata. pembelajarannya dengan nyata, ya betul, dengan nyata. Itu tuh biasanya akan situ ya nganggap kayak oh daerah saya paling bagus, Bagus. saya Iya. keren gitu. Kalau mereka akan sih biasanya gitu. Jadi mereka dengan saya enak jidat gitu sama orang-orang luar atau Ini kampung saya. gitu. iya itu menurut saya. Nah itu maka itu yang bikin kurangnya toleransi. Terus itu ada di strategi atau aktivitasnya. Kayak misalnya seharusnya kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan itu harus lebih memberikan ruang kolaborasi. Oh iya. Kayak seperti tentu ini kayak gini. Dalam satu kelas itu pun misalnya dia akamsi, tentunya sukunya itu berbeda.
Ya, Jadi betul. mereka harus memberikan ruang kolaborasi, menjelaskan suku mereka itu kayak mana, agar teman-teman yang lain pun tahu bagaimana keberagaman suku yang ada dan perbedaan mereka, sehingga ya sama seperti yang dibilang dari awal, sehingga mereka bisa menunjukkan yang namanya sikap toleransi mereka. Kayak gitu. Terus yang terakhir itu yang saya lihat itu di lingkungan belajarannya. Nah, aturannya itu kelas itu harusnya saling menghargai ya. Itu yang paling penting, saling menghargai supaya kayak pembelajaran pun bisa konsisten. Sikap-sikap tadi pun penting kali ya kalau dalam lingkungan belajar ini ya. Terus setuju kalau misalnya ini kayak tadi kolaborasi kan. Biasanya tuh beberapa pelajaran kita tuh disuruh bikin kelompok sendiri. Iya. Biasanya kan. Biasanya seperti yang kita bilang tadi, beberapa orang tuh main sekarang namanya sirkus. Pastinya mereka tuh mau sama-sama kawan-kawannya aja gitu. Nah, ada baiknya kita sebagai guru harusnya kayak diacak, gurunya yang acak, jangan biarkan dia yang acak sendiri, yang milih sendiri gitu. Karena pasti kemungkinan mereka bakal menggolongkan diri masing-masing. Kayak ini golongan yang pintar, ini yang kurang, ini yang malas, ini yang terkucilkan gitu. Jadi ada baiknya seperti yang saya bilang tadi. Nah, terus di sini ada produk ya, proyek yang akan dilakukan kayak gitu ya. Yang pastinya pertama tuh ya pasti dan tidak pasti modul ajar. Ya, itu penting sekali ya. Terus itu juga ada LKPD sama ini media. Medianya itu kan ini kan yang namanya teknologi berkembang. Ya. Jadi medianya itu bisa berjenis gambar dan juga video tentang bagaimana keberagaman budaya yang ada di Indonesia dan bagaimana itu yang namanya sikap toleransi. Jadi dari video animasi itu siswa tahu kayak kalau misal kita kasih menonton dari buku paket, saya yakin dipercaya siswa tidak akan peduli. Berarti sebagai guru kita tuh itu bukan tanggung jawab guru ya. Sebagai sekolah berarti harus memfasilitasi adanya kayak proyektor, ya kan? Kalau bisa ya kalau bisa satu kelas satu. Tapi kadang orang cuma satu sekolah satu proyek. Karena kayak kalau bisa belajar, karena kalau belajar dari buku pasti membosankan. Membosankan. Kita sebagai mahasiswa aja sangat bosan. Betul. Belum tentu dari dibaca lagi. Iya, lagi dari video yang menarik aja belum tentu dia masih baca. Apalagi dari buku. Terus sekarang ada yang namanya handphone. Kita bisa lihat kemarin anak SD semuanya memiliki handphone. Iya, pas kita observasi yang wawancara kan. Ya, sedangkan kita waktu SD belum ada handphone. Handphonenya lebih bagus. Ya, jadi kan berkembang kan. Jadi ibaratnya kalau dibilang perlu nggak sih proyektor itu untuk media seperti ini perlu. Ya, karena seperti yang dibilang tadi buku ini belum tentu mereka pelajari kayak gitu. Nah, terus itu ada asesmen diagnostiknya. Itu ya bentuknya seperti pertanyaan pemantiknya kayak gitu untuk melaju ke materinya gitu lah. Terus asesmen formatifnya itu kayak observasi sikap dan diskusi kelompok itu sama yang seperti kita bilang tadi, gurunya itu kayak mengelompokkan murid-murid itu sehingga mereka di situ berdiskusi tentang bagaimana sikap mereka, bagaimana tingkah laku mereka, bagaimana sebenarnya keberagaman yang ada. Jadi kan mereka saling mengetahui, bertukar pikiran kayak gitu. Terus ada juga asesmen sumatifnya, itu bentuk laporan proyeknya dan presentasinya atau laporan yang mereka diskusikan tadi ke depan. Jadi kayak orang itu bilang kayak kami berdiskusi tentang ini sehingga kami mengetahui keberagaman ini sikap toleransi kayak gini gitu. Dan ya itu sih dan refleksi siswa udah. Ya, refleksi itu kayak ditanyakan. Iya. Terus rencana pelajaran apa aja? Ada apa yang dia pahami tentang materi tadi lah gitu. Oke. Terus rencana uji cobanya itu atau micro teaching itu yaitu kerja kelompok lintas latar belakang dan yang tadi ya kelompok tadi dan mereka mempresentasikan kayak gitu hasil bagaimana diskusi mereka yang kita bilang tadi proyek ya tentang keberagaman dan sikap toleransi. Nah buktinya itu ya tentunya mengumpulkan LKPD ya kan. Terus sama lembar observasinya, terus refleksi pribadi siswa kayak gitu dan juga ya kalau dokumentasi foto itu tentunya opsional. Terus rencana revisi awal itu kayak
menambah aturan itu sih, menambah aturan dalam berkelompok tadi itu sudah pasti. Terus menyediakan contoh kasusnya juga, kasus sederhana, konflik sederhana gitu. Dan Berarti ini maksudnya PJBL, PBL atau ini? Kalau kasus tuh kayak kita sama ibu itu apa? PJBL. PJBL dan ya itu tadi memperbaiki bagaimana yang seharusnya kita perbaiki gitu. Dan itu yang harusnya turun ke Jadi dikasih kasus, terus mereka disuruh menganalisis ya, pendapat gitu kan. supaya mereka tahu itu bagaimana sikap toleransi Iya, itu. terus dikelompok-kelompokkan gitu ya. Iya, di kelompok. Jadi menurut aku itu benar itu guys. Ya benar. Menarik sekali ya dengan apa permasalahan yang kita ketahui kan. Semuanya tuh sebenarnya itu semuanya masalah yang Sudah banyak terjadi. iya sudah banyak terjadi. Kayak itu tuh udah kayak dinormalisasi. Hal umum. Hal umum betul. dimaklumin mereka. Iya. Sebenarnya kita sebagai calon guru nggak boleh memaklumi. Justru itu makanya kita Harus berubah. ya kita kuliah di sini untuk kita belajar bagaimana caranya menjadi guru yang baik. 3S. 3S. Ungkapan 3S. Cerdas, menyenangkan, Mempesona. Betul. Jadi guru kita harus punya 3S. 3 apa sih namanya nih? Bekal. Itu bakal saya ingat sebagai prinsip nanti ya sebagai prinsip nanti saya menjadi seorang guru. Nanti bakal di apa namanya? Bakal Diterapkan. saya bakal menerapkan. Jadi saya bakal mengetahui hal itu akan Berhasilkah Ya, realisasikan dengan baik. sebenarnya bisa sebenarnya mudah saja melihat itu tuh berhasil atau enggak. Lihat bagaimana kondisi siswa ketika lagi belajar, apakah mereka excited ataukah mereka ada yang ribut, ada yang gimana. Itu sebagai guru. Terus juga banyak ada sih kayak apa namanya? Banyak sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan guru untuk meminimalisir permasalahan itu. Ya, kayak kita bilang tadi kan ada beberapa. Mungkin di luar sana bakal banyak lagi ide-ide gitu. Mungkin kita belum kepikiran, yang kepikiran baru itu kan bagaimana kayak pemahaman tentang tadi kan pemahaman. Terus juga ya sebenarnya kita bertiga sama pemahaman, jadi toleransi gitu kan. Iya, tentang sikap. Jadi Ya karena emang kalau dalam permasalahan itu tuh harusnya pandai-pandai guru lagi yang mengkondisikan kelasnya. Seperti misal contoh karena kurang antusiasnya siswa tuh kan mungkin karena dia bosan jadi pengen berarti bosan tuh jadi main. Berarti itu tuh cara ngajar kita yang salah. Mungkin karena kita hanya menjelaskan saja kan. Tapi bukan sebenarnya salah kita. Karena balik lagi tadi dari rumah. Ya, Karena emang ada siswa tuh yang keras kepala. Iya, keras Yang kepala. yang kayak tidak sanggup ngomongin dia. Apalagi kita Dan bandel kan, yang bandel tuh ada satu misalnya 2, sedangkan di kelas tuh ada beberapa. Iya. Sedangkan guru cuma satu. Enggak mungkin guru hanya kayak fokusnya sama yang satu orang. Karena kita ngurus satu, yang lain jadi terbengkalai. Makanya kadang guru tuh susah gitu kayak mau mengenduskan semuanya tuh karena kayak fokus ke satu aja, bakal yang lain bakal gimana gitu. Nah, itu makanya. Jadi kayak susah ya tidak semudah itu. kita pintar gimana caranya mengaktifkan kelas, kayak pikir kritis juga gimana kayak siswa tuh mau berpartisipasi, mau aktif. Kayak contohnya tuh kita yaitu dari kita yang umum tuh video. Sebenarnya betul video tuh bikin mereka tertarik. Memang video tuh menarik. Kita pun kalau misalnya belajar di dunia video pasti kayak asik. Mungkin akan ada kan yang kayak siswa tuh metode belajarnya ada yang audio visual, ada yang harus dijelaskan oleh guru langsung, ada yang menonton YouTube apa gimana gitu kan, yang kita kan.
Terus juga kita tuh harus juga apa namanya 8 apa ya? Oh, dalam prinsip. Itu yang ketakwaan tuh kan. Banyak apa sih namanya yang bulat itu? 8 dimensi profil. Pancasila. Pancasila. Itu tuh lupa lagi namanya. Pokoknya kita tuh sebagai Apa lagi? Iya. Bukan Pancasila, ya Pancasila kan ada yang Pancasila. Pokoknya ada keimanan. Iya, Terus juga merefleksi. Nah itu tuh. Oh iya, 8 dimensi profil lulusan. Iya. Berharap kepada nengok kita yang ngomongin kita sebelum kita kan. Maaf Bu, Bu maaf. Ya ini kan Maaf. 8 dimensi profil lulusan. Iya. kan dimensi profil. Yang ada apa? Enggak, maksudnya bulatan ini semuanya. Oh, itu namanya dimensi ya, itu namanya 8 dimensi. Oh ini tuh menerapkan pelajaran di learning pakai bulatan ini. Kirain yang bulat tuh kan. Iya. Ini kan bulan itu banyaknya kan. Bang itu tuh sebenarnya cara mudah menjelaskan. Sebenarnya susah kan kemarin kita belajar itu. Cuman setelah kita praktek langsung ke kelas itu tuh sudah terjadi karena kita nggak tahu itu sekarang lagi merefleksi. Benar. Iya kan? Kayak bahasa itu memahami. Itu Ya, merefleksi dulu ya, pertama udah memahami sama mendalam. Bukan ya? Lupa ya. merefleksi terakhir. Memahami pertama. Memahami. Mengaplikasi. Iya, mengaplikasi, merefleksi. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Itu sebenarnya sudah terjadi pada proses pembelajaran. Kita biasanya lagi. Iya, udah pasti diulang-ulang bebas bacanya. Iya. Terus juga besok kan kita pelajaran sama Bapak nih. Kan ada ininya. Ada kok, ada 7 pembelajaran karena kan kita sama lah kita belajar juga pakai 7 pembelajaran. Jadi usahakan besok kita baca-baca tentang 7 pembelajaran itu belajar yang itu pertanyaan ada RPS tuh kan. di babnya ada. Oh, di bab. di babnya ada. Nah, itu bentuknya pertanyaan. Aku yakin itu tuh besok bakal ditanya. Ditanya berkelompok pula itu bisa. Iya, jadi kalau bisa tuh kita jawabnya tuh kayak kita misalnya tuh mau banyak. Mengaitkan. Iya, di potong-potong kayak aku begini, gitu seperti ini nih. Iya, Harusnya yang iya, kelompaan kita. saling bantu. Jadi bantu ya, ya soalnya Iya sih. aku berharap kita kelompok ini apa? Agak Udah, kayaknya udah ada sih. Cuman ya itulah. Cuma karena kan ditambah intro kan? Oh iya. Iya, ada nama intro. Terus sama pas ya. pakai close-nya juga kan. Iya, pakai plus. Ini sudah pas. Ini sudah pas. Jadi kesimpulannya apa kesimpulannya bro? Balik lagi kesimpulannya adalah permasalahannya. Ya, permasalahannya itu pasti bermacam-macam dan kita sebagai guru Harus menemukan harus solusi gitu loh, solusi. Betul. Nah, ya udah. Itu tadi adalah diskusi kelompok kami dari permasalahan yang telah kami temukan dan SD kan. ya dan itu pendapat dari kami masing-masing dan juga apa penyelesaiannya ya. Kami dari kelompok 5 kami undur diri, maafkan apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi